dengan tema estetika lokal dan peran negara dalam kesejahteraan berlangsung di 7 kota mewakili Indonesia. Dan seterusnya itu sedang kita godok terus bagaimana nanti 9 negara ini bisa betul-betul mewakili. Mereka adalah negara-negara yang berkontribusi penting bagi Nusantara. Malam tadi estetika lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak. Oh, siapa yang mewakili kita di pusat? Oh, ada Kang Niki, ada Kang Dini Kumula. Oh, ada Bu Haji Iti, Oktavia Jayabaya. Akhirnya yang senantiasa memohon rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Bismillahirrahmanirrahim. Pengusaha Indonesia 2012 dan lokal dan peran negara dalam kesusastraan di tingkat nasional untuk Kabupaten Lebak kami nyatakan secara resmi dibuka. mondar mandi klakson kereta bikin Warisan sastra Sunda dan Jawa di Banten. Kenapa tema ini saya angkat? Karena ini cukup representatif menggambarkan fenomena dan kenyataan kebudayaan dan kesusastraan di Banten. Budaya nasional. Saya berharap orang-orang yang sudah pernah ke Baduy atau yang tahu tentang budaya Baduy dan yang lain-lainnya itu dikomunikasikan secara nasional. Ini kearifan lokal masyarakat Baduy juga yang lain. Menjaga lingkungan itu karena ternyata ini keagamaan yang berkaitan sendiri-sendiri selalu di ekologi. Latar budaya itu saya pikir bersama dengan saya dalam Baduy. Seperti apa kemudian perhatian pemerintah kepada Lebak dengan sastra Sunda dan budaya Sunda. Mereka percaya rakyat Baduy itu sudah ada semenjak ada Jepang menjadi negara maju. Jepang menjadi negara yang kreatif dan terbuka. Bagaimana masyarakat melakukan integrasi sosial. Kita harus terus dalam upaya Lebak kita, karena dengan mengglobalisasi mayoritas kita akan tahu kita sebetulnya ketika kita bicara tentang negara, mereka adalah bagian dari itu, karena mereka adalah guru-guru PNS, di mana mereka berkewajiban untuk mentransfer ilmu ke anak-anak, kemudian anak-anak itu suatu saat menjadi sastrawan seperti kebanggaan kita Kang Ahmadun. Sistem itu yang masyarakatnya melakukan, ya sastrawannya juga melakukan. Maksudnya di sini melakukan itu berkarya dong. dari pemerintah agar para pemuda ini juga menyukai budaya dan bahasa terutama berkaitan dengan budaya Banten. Generasi sastra Indonesia kontemporer atau mutakhir di Indonesia adalah generasi yang cenderung kehilangan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Puisi yang kau kira sebagai kucing manis, Apalagi rumusan para senior kita dulu, mulai dari Sultan Takdir Ali Sabar, Hasanusi, Pandi dan seterusnya sampai Khairul Anwar, bahwa apa yang disebut kebudayaan nasional merupakan warisan dari kebudayaan dunia. Dari the way the government preserve ya. Jadi bagaimana pemerintah itu melestarikan kebudayaan lokal itu juga mempengaruhi ya saya pikir ya. Ketika tidak banyak sumber-sumber yang bisa dilacak, ketika tidak banyak berbagai macam fenomena kebudayaan yang itu bisa yang diakses oleh teman-teman sastrawan, saya pikir juga ya kebudayaan itu tidak akan pernah yang bisa menginspirasi mereka secara maksimal. Jadi ini adalah berbagai macam persoalan yang saya pikir menarik untuk lebih lanjut nanti kita diskusikan. Jadi apakah
Malang atau apakah Jawa Timur, apakah Indonesia masih nanti memiliki sastrawan yang memiliki komitmen untuk menggali warna lokal atau estetika lokal ini seperti sastrawan yang saya sebutkan itu, ataukah dengan sendirinya estetika lokal itu akan hilang, akan menjadi marginal ya, karena memang ketika warna lokal itu hanya dipandang sebagai entitas yang eksotis, maka yang eksotika itu lama-lama juga akan memudar gitu ya, karena secara repetitif terus-menerus dieksplorasi sehingga kehilangan aura sastranya. Saya pikir itu ya pengantar dari saya, nanti kita bisa lebih lanjut berdiskusi. Saya juga sangat senang jika teman-teman terutama yang selama ini rajin berproses kreatif di Malang memberikan input atau masukan yang terutama terkait dengan estetika lokal. Yang demikian, jadi saya pada intinya ingin berbicara dengan fokus proses kreatif sastra mutakhir ya, di Malang. Saya pikir saya pernah juga mendapatkan berbagai manuskrip seperti yang ditulis Pak Arif Budi terkait dengan berbagai macam mitos yang ada di Malang yang itu dinarasikan dalam berbagai macam hasanah sastra. Saya pikir itu Rizka bisa dilihat. Di ruang putih dan lain-lain. Jadi pembicaraan kita di sini saya pikir ya seperti tadi sering tinggi Sabang, Bali ini yuk Tubangan yuk. Semua yang muncul tadi, saya akan mulai dari yang terakhir dari diskusi. Artinya toh kita akan dikenali oleh identitas. Pas pernah tahu dia adalah, nah kita menyebut identitas. Itu identitas yang saya mengatakan. Identitas itu sesuatu yang muncul kemudian, ya. Sesuatu yang muncul kemudian itu berbeda dari apa yang kita bicarakan. Tak menjadi kultur. Kalau kultur itu
sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Ini yang sudah datang. Sebagai seorang kreatif, kita berhadapan dengan yang muncul belakangan, identitas yang diberikan belakangan. Gitu. Nah, jadi bukan saya tidak sepenuhnya ya berada di luar wacana yang kita bicarakan ini, tapi justru saya ingin menemukan suatu cara pandang yang tepat. Mungkin estetika diarti dengan warna lokal, maknanya kan lebih luas, tidak ada sesuatu yang kontradiktif. Oke, bahkan istilahnya ibadah, kajiannya ibadah, bagus ya kalau apa yang kita pikirkan ada kajiannya. Jadi kita juga membandingkan pengalaman kita dengan kajian itu. Yang kadang-kadang akan memberikan sumbangan kepada kajian itu.
Saya tahu anak-anak seniman, khususnya di Kota Palu, apalagi sastra, semua media massa begitu hebatnya menyok. Kita tahu membuat benda-benda itu sama-sama main, bagaimana merapinya, dan ini disebutkan rock. Kita nggak tahu sebenarnya. Ketika bahasa budaya dan karya sastra lokal hilang, akan ada tragedi sosial. Sebuah isu yang kedua yang kalah terhadap dengan isu-isu politik, isu potongan, isu komisi yang lain, isu budaya belum saya menyimak dari awal pembicaraan kita, bahkan saya orang pertama yang
Korupsi makin dikdaya dengan gapai peringkat. Anak negeri tersesat, bernaung pada apa? Mereka hanya berfisik, tanya mengapa. Drama politik semakin gencar, membabi buta. Rakyat kecil semakin gusar, sulit berkata, teriak berontak hanya sebatas angin. Orasi awet bagai daging tanpa formalin. Korupsi, kolusi dan nepotisme, jujur hilanglah sudah keadilan tanpa ritme. Logika revolusi hati tak ada, hanya kehancuran moral kekal di tubuh bangsa. Jadi warga di Indonesia harus tahan segala ujian. Jadi orang asli Indonesia harus siap dijajah pendatang. Yang saya kira harus dikerjakan oleh pemerintah itu pertama pelajaran apresiasi sastra budaya. Itu harus diajarkan dari sekolah dasar, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, karena apresiasi sastra budaya itu akan membuat para pelajar kita punya karya-karya sastra zaman kolonial. Oleh karena itu, maka program yang dicanangkan oleh Wamendikbud bahwa sastrawan akan segera dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, maksudnya karya-karya sastranya akan dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan sastrawan akan menjadi orang-orang yang akan diundang ke sekolah-sekolah. Itu sesuatu hal yang sejak dulu diimpikan oleh sastrawan. Sastra itu bukan hanya milik sastrawan, tapi juga milik masyarakat. Temu sastra dari Lebak ke Malang, ke Padang, ke Banjarmasin, ke Palu, ke Kupang, hingga Jakarta, memberi kabar kepada kita semua bahwa kesusastraan Indonesia mutakhir, baik dari segi bentuk, baik dari segi kreativitas dan produktivitas,